Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Belum tentu malam ya nontonnya terakhir. Ini saya buat videonya malam di Isya. Nah ini video kali ini lanjutan dari video kemarin. Ya, ini karena di video hasil rasa keuangan untuk scale up toko yang sehat apa yang saya lakukan ya. Di sini ada dari salah satu member ya. Member itu minta untuk dilanjutkan episodenya. Ya, kemarin kan baru sampai bulan Mei. Kali ini kita akan proses di bulan Juninya, bulan Juninya itu seperti apa ya. Nah pertama teman-teman, apa yang saya lakukan sih ketika ketika rasionya sehat kayak gini ya, ketika rasionya sehat kayak gini teman-teman, saya nggak akan ngelakuin apa-apa. Jadi saya tidak akan melakukan perubahan ruas, tidak akan melakukan perubahan target biaya transaksi dan lain sebagainya, pokoknya konsumsi dan sebagainya. Itu saya kalau udah kayak gini itu saya biarkan, karena pada dasarnya sifat dari GMV Max itu adalah dia akan meng-scale up dirinya sendiri. Nah itu teman-teman, ini rahasia ya, harusnya nggak saya bongkar ya. Kasih apa-apa lah, lanjut. Jadi sifat GMV Max itu hasil analisis saya itu adalah dia itu sebenarnya bisa ya. GMV Max itu GMV Max itu dia akan meng-scale up dirinya sendiri. Scale up sendiri. Asalkan dengan catatan ya rasionya sehat. Rasionya sehat karena kita nggak perlu melakukan apapun. Kemudian nanti dia juga akan melihat dari operasional. Operasional ketika kemarin itu kita berikan dia itu operasional bagus, dia akan scale up sendiri gitu ya. Dia akan scale up sendiri. Oke. Nah, kita akan coba ya. Di bulan Juni ini saya nggak ngelakuin apa-apa, nggak ada perubahan di target ruas, di apapun itu kita nggak melakukan perubahan. Karena memang di hasilnya itu kondisinya adalah rasio labanya sangat bagus sekali, 18,26 ya, 18,26. Jadi di bulan Juni ini seperti apa? Seperti biasa, kita akan download dulu pesanan selesainya untuk yang bulan Juni, itu berarti Mei dan Juni ya. Mei dan Juni. Harusnya sudah sih ya. Sudah saya gabungkan kayaknya. Hmm, order bulan Mei dan Juni. Ini bulan Mei, bulan Juninya belum. Oh belum ya. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya. Jadi saya download untuk bulan yang Mei dan Juni. Itu belum ya? Bentar, dulu ya. Oh udah nih. Udah nih, ini bulan Juni. Udah saya download ya. Uh, ini bulan Juni, data ordernya. Bulan Juni. Oh iya, ini bulan Mei. Bulan Mei itu yang kemarin karena saya gabungkan ya. Karena saya gabungkan jadi satu, makanya di warnanya hijau. Ini warnanya hijau gitu. Karena saya pakai apa Power Query. Saya pakai Power Query orderan dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei itu saya gabungkan. Ini sampai sampai bulan Mei. Terus yang di sini ini yang bulan-bulan Juni ya. Bulan Juni udah masuk ya. Berarti saya nggak perlu masukin lagi. Oke, nggak perlu saya masukin lagi. Tinggal yang data income-nya bulan Juni. Data income bulan Juni belum ada. Belum ada ya. Saya ambil dulu data income bulan Juni. Penghasilan saya untuk yang bulan Juni 1 sampai tanggal 30. Ekspor aja. Oke, sambil nunggu ya teman-teman ya. Sambil nunggu nanti akan kita masukkan data income-nya. Data ordernya udah ya. Data ordernya udah. Kita masukin data income. Tinggal nunggu downloadannya dulu ya. 07. Ini 06 nih. Apalah kita download ulang lah biar datanya terbaru. Kenapa kok sering-sering download kayak gini? Karena kadang-kadang memang di Shopee itu agak-agak aneh teman-teman. Dana yang sudah dilepas itu masih bisa diretur ya. Masih bisa dikembalikan. Ya situlah apa namanya ya, suka-suka Shopee ya. Nah, nanti saya sambil lihat ini, sambil nunggu ini, sambil kita lihat untuk faktor lainnya ya di bulan Juni. SVS-nya 87.135. Ini biaya iklannya. Biaya iklannya 87.135.000. Sambil nunggu itu 87.135. Ya, sip. Nah, belum.
Nah, sudah ya, bulan 6 saya download, saya taruh di sini ya, bulan 6 sip. Kemudian kita buka, tinggal kita copy aja di bagian income-nya. Ya, income-nya semuanya saya copy. Enggak semuanya sih ya, jadi yang atasnya ini jangan dibawa ya teman-teman yang sudah beli tulusnya ya. Yang atasnya ini nggak usah dibawa, jadi cuma data yang ini aja. Kalau ini jangan ini bawa, atau jangan hapus barisnya, itu nanti rubah rumus saya taruh di dalam. Ini banyakkan kontennya, banyakkan nunggunya ya. Kalau datanya banyak emang agak agak nunggu. Nah, ini sudah sip, tinggal berarti dia udah selesai di hasil tadi. Ininya sudah, ini sudah, tinggal saya masukkan yang bagian income-nya. Only sudah. Oke, HPP udah dihitung. Fee aktualnya 148.500, pakai jas aktualnya 1 ya. Oke, ruasnya sekian, matnya sekian. Oke, ini tinggal saya copy aja. Nah, ini saya copy, kemudian saya taruh di sini. Sip. Oke, masih sehat, malah lebih sehat ya. Padahal nggak diapa-apain. Padahal nggak diapa-apain, karena malah bulan Mei itu udah bagus, jadi di bulan Juni emang nggak perlu diapa-apain. Dan dia scale up sendiri, omsetnya naik 50 juta. Omset naik 50 juta, otomatis profitnya juga naik ya kan, dari 99 juta jadi 112 juta. Terus kalau kayak gini gimana Om untuk bulan Juli? Saya nggak apa-apain, nggak saya apa-apain juga. Jadi kalau udah ininya udah rasionya udah sehat ya kan, rasionya udah sehat kayak gini, ini saya nggak berani karena ini udah angkanya juga maksimal. Kenapa? Nah, pertimbangannya adalah soal perpajakan teman. Pertimbangannya adalah pajak. Kenapa kok nggak di scale up lagi Mas? Pertimbangan itu adalah batas omset itu kan 4,8 miliar ya, 4,8 M. Ini kan harus PKP. Ini harus PKP. Jadi saya menjaga supaya dia itu lebih kecil dari 4,8 M. Gitu ya. 4,8 M supaya dia nggak gede-gede banget. 4,8 M itu berarti kalau di rata-rata kurang lebih kan sekitar 400 juta per bulan. Nah, untuk omsetnya. Padahal tadi ya di sini sudah 595 juta. Makanya di sini saya nggak berani untuk nge-scale up lagi. Kan toko ini nggak berani di scale up karena sudah 2,7 miliar. Ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 kalau misalkan ini kan berarti tinggal 6 bulan. 6 bulan itu kan 2,7 itu kan sisanya cuma 2,1. Nah, ini kan tadi saya sudah saat ini currentnya itu sudah 2,7 miliar. Berarti sisanya itu tinggal kalau 4,8 kurangi 2,7 itu kan tinggal 2,1 M. Untuk 6 bulan. Berarti ini kalau dibagi 6 sama dengan kisaran 300-an juta ya. 350. 2,1 ya. Kalau 2,5 kalkulator 350 ya, 2 miliar 100 juta. Nah ini dibagi 6, 350 juta, 350 juta per bulan. Nah saya malah harus mikir supaya omsetnya turun. Saya pikirkan tuh biar omsetnya turun. Oke, ya paling nanti saya malah akan melakukan sesuatu biar omsetnya turun ke angka 350 juta dulu. Lu aneh-aneh aja Mas, omsetnya udah itu kok malah diturunkan, ya biar nggak repot. Karena nanti kalau udah ke sini juga repot juga ya. Untuk saat ini mungkin dari sellernya belum siap untuk PKP. Jadi nanti kita atur juga biar omsetnya nggak terlalu gede ya. Biar omsetnya nggak terlalu gede. Tapi kan memang di bulan Juli itu kan memang biasanya menurun ya, Juli, Agustus itu kan menurun. Nah, nanti di bulan September, Oktober, November, Desember nih yang perlu kita hati-hati supaya omsetnya nggak gede-gede banget gitu ya. Makanya marginnya yang akan kita gedekan. Marginnya akan kita gedekan. Tapi seenggaknya di sini, oh ya ini berapa ya? Biaya proses pesanan masih nol ya, ini sudah ada ya biaya proses pesanan di situ. Jadi confirm ya,
nanti besok ke depan biaya proses pesanan itu akan masuk ke dalam potongan biaya admin. Nah, dia kalau masuk ke sini teman-teman, itu biasanya dia akan masuk ke sini. Nah, nanti di sini biasanya langsung ada potongan biaya proses pesanan. Biaya proses pesanan. Biaya proses pesanan. Oh, belum ada. Oh, ada nih. Nih, tuh. Confirm ya. Biaya proses pesanan ada di sini. Jadi kita nanti di toolsnya rasio keuangan ini kita tidak perlu ada perubahan karena biaya proses pesanan udah otomatis langsung memotong ke total penghasilannya. Ya, jadi di sini nanti tinggal kita langsung update bagian ini aja. Bagian persentase ininya, persentase ini 17,88. 17,88% di bagian ini aja langsung ya. Nah, ini 17,88%. Sip. Nah, nanti ke depan ini confirm juga sekaligus buat informasi teman-teman bahwa nanti di bulan Juli biaya proses pesanan akan memotong di bagian admin dan layanan. Akan digabung di sana bersamaan dengan biaya biaya AMS ya. Biaya AMS. Oke. Sip. Oke, gitu dulu ya kontennya. Terus bulan depan gimana? Ya, ini saya paling ya saya lakukan justru malah menurunkan omset, Om. Ini saya harus turunkan ke 350-an ini. 350, 350, 350, 350, 350, 350. Ini harus diturunkan. Omsetnya harus diturunkan. 350. Gimana pun caranya. Nanti apakah target ruasnya akan saya naikkan mungkin ya. Di bagian ruas aktualnya ini akan mungkin saya naikkan. Tapi kita lihat pertimbangan besok juga ya. Gimana nya. Tergantung dari owner juga. Apakah udah mau ya udahlah PKP habisnya nggak apa-apa ya sudah. Ya, nggak apa-apa. Oke, gitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sehingga teman-teman sudah tahu bagaimana cara saya mengevaluasi sebuah toko berdasarkan rasio keuangan, dan penting banget buat teman-teman itu punya rasio keuangan untuk mengevaluasi iklan GMV Next ya. Kenapa? Karena data yang ada di Seller Center tidak bisa memberikan data yang aktual. Jadi jangan butuh laporan keuangan aktual seperti itu untuk mengevaluasi, untuk menentukan langkah kedepannya teman-teman harus gimana. Oke, seperti itu. Dan seperti biasa pesan dari saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.